Hai, balik lagi sama kita tim Orbit Gear. Kali ini kita mau bikin sebuah produk tour tentang backpack yang besar ini yang namanya R102 ADV Clamshell Mark 25. Sebuah backpack dari lini ADV yang desainnya sangat distinguished dan juga dicintai banyak sama customer kita. Dan si R102 ini kita kasih nama Clamshell. Karena si R102 ini punya fitur di mana dia bisa membuka main kompartemennya seperti bentuk kerang, makanya kita kasih namanya Clamshell. Si tas yang besar ini punya kapasitas 25 liter dan menerima update dari segi material dan juga desain yang lebih minimalis. Thanks to EcoPack yang kita pakai di ADV, si R102 ini berkurang beratnya sekitar 210 gram, sehingga nyaman buat kita bawa kemana-mana. Tanpa berlama-lama, kita deep dive untuk kebisaannya si R102 ini. Let's go! Nah, ini dia R102 Clamshell yang bentuknya itu dari klasik clamshell backpack. Secara material dia pakai EcoPack dan ada dual tone di sini bagian bawah, yaitu kita pakai leather. Selain untuk desain, ini juga untuk kepentingan durability sehingga ketika kita taruh ini barang di bawah tidak terlalu merusak materialnya dan sangat robust. Kemudian kita mulai dari bagian atas. Di bagian atas ada sebuah handle yang deployable. Jadi kita bisa bawa tas ini dengan dijinjing seperti ini. Dan ketika sudah tidak dipakai lagi, ini dia tuck away. Bisa dibikin seperti ini. Clean. Kemudian kita ke bagian depan. Di bagian depan ada pocket yang kelihatan, tapi ada juga yang nggak kelihatan. Dan fiturnya banyak banget. Selain itu, teman-teman pasti udah lihat ada 2 zipper yang nanti kita akan jelasin fungsinya apa dan kapasitasnya seberapa banyak. Di bagian depan ada loop webbing bagian atas dan juga di bagian bawah yang fungsinya nanti buat menambahkan fitur EXT loader atau bisa juga untuk teman-teman kreasiin. Misalkan kita mau taruhin gantungan kunci dan lain-lain. Oke, kita start dari paling depan. Di sini ada sebuah pocket dengan aquaguard untuk kita bisa naruh barang yang bervolume. Kemudian ada pocket yang nggak langsung kelihatan sama kita, tapi dia bersembunyi di bagian dalam. Gitu. Dan pocket ini kembar. Ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, untuk yang bagian depan, kita bisa pakai mode PCS sebagai tempat buat kita naruh charger. Nah, enak masuknya. Dan kita juga bisa taruh AirPods. Atau misalkan ID card juga. Posisinya lumayan concealed dan gak gitu kelihatan dari luar, apalagi pullernya itu bisa kita sembunyikan. Jadi aman. Kemudian ada juga pocket di bagian depan. Kita bisa taruh misalkan komik karena dia punya pocket lebih besar dan lebih bervolume. Sama misalkan tambah switch. Oke, di depan aja udah banyak banget barangnya. Kemudian, di depan ada juga buat naruh patch seperti ini. Mungkin buat penanda atau misalkan sekedar untuk aksesoris. Selain yang itu ada juga kita yang reflektif seperti ini. Jadi selain buat gaya tapi juga buat fungsional. Oke, di bagian samping pasti terlihat di sini ada garis ya. Dan ini ternyata untuk pocket lagi, yang ini bisa mengakses main compartmentnya. Jadi buat ngambil barang, terus kita tutup lagi. Bisa langsung ke main compartment tanpa harus membuka full zippernya di bagian atas. Tapi nanti kita akan demoin seberapa convenient-nya si pocket ini. Ke belakang, kita pakai fitur namanya ADV Fit Back System, di mana punya Dynafit di bagian atas yang kita bisa adjust supaya dia menempel dengan badan.
Kemudian ada juga mesh di bagian belakang, biar ada sirkulasi udaranya, jadi kita tidak berkeringat. Dan di sini juga ada slot untuk luggage sleeve. Satu lagi fitur yang mungkin nggak banyak orang tahu, itu di belakang ada safe pocket. Nanti bisa buat naruh barang. Misalkan kita mau taruh HP. Dan ini sangat secure. Di bagian shoulder strap-nya ini, selain ada Dynafit yang bisa kita adjust tadi, ini ada daring, di mana kita bisa custom daringnya. Kita bisa taruh keychain atau AirPods. Kalau misalkan mau taruh di sini juga bisa. Di sini ada magnetic sternum fix. Ini bisa buat jaga tasnya biar lebih stabil. Tuh. Dan ini pakai magnet ya, jadi enak banget. Dan ini juga adjustable. Plus ini juga bisa detach. Kita contohin. Oke, ini udah copot. Malah. Jadi lebih clean, tergantung buat teman-teman barang bawaannya seperti apa. Tapi kalau misalkan lagi banyak dan berat, kita tetap saranin pakai si sternum fix ini supaya bisa menjaga bebannya terdistribute dengan baik dan lebih stabil juga di tasnya. Nah, tambahan nih buat yang luggage sleeve, kita demoin aja biar lebih kelihatan. Oke. Ini mirip sih sama R101 yang kemarin kita sempat demoin, persis dia. Dan bisa langsung masuk aja seperti ini di bagian belakang. Lumayan stabil. Dan bentuknya juga masih oke. Nah, sebenarnya bakal lebih enak lagi kalau misalkan sternumnya terpasang. Jadi kita bisa kunci dia barengan sama si sternumnya. Kita contohin ya. Masang ini juga gampang banget. Kalau kita biasanya yang panjangnya dulu kita masukin, terus kita slotin dia yang kecilnya ke dalam. Tuh. Nah, ini tinggal kita kencengin. Tuh. Ini membantu juga sih buat nambahin attachment-nya seperti ini biar lebih kuat, nggak kemana-mana, lebih stabil. Oke, kita masuk ke bagian interior. Untuk bagian interior ini, seperti tadi yang kita bilang, ada dua zipper berbeda yang dua-duanya bisa mengakses dua kompartemen berbeda. Yang paling belakang itu buat gadget. Itu. Nah, di bagian gadget ini tentunya kita pakai soft fabric supaya gadget kalian itu tidak scratch. Dan juga ada elastik seperti ini untuk menjaga si barangnya. Nah, si R102 ini maksimalnya 16 inch MacBook Pro. Kita demoinnya pakai 13 inch. Tuh. Nah, di bagian depannya si gadget sleeve ada kompartemen lagi yang kita mungkin bisa naruh file. Tuh. Atau misalkan buku. Dan ini ambidextrous ya. Jadi maksudnya ini bisa dibikin begini atau di sisi satunya lagi, tergantung kita tangan kanan atau tangan kiri. Nah, si konstruksi belakangnya juga sebenarnya dia float build, jadi untuk barangnya itu agak sedikit naik ke atas, terutama si bagian laptopnya, sehingga ketika tas ini terkena impact atau jatuh, dia nggak langsung kena si barangnya, which is aman juga. Nah, kita masuk ke main compartment yang bisa dibukanya dari zipper di bagian depan ini. Karena dia tipenya clamshell, jadi enak banget. Nah, ini tipe clamshell yang kita bilang seperti cangkang kerang, jadi bentuknya clamshell gitu. Di bagian depan kita punya dua pocket yang dia pakai mesh dan dia elastik, jadi bisa buat naruh barang yang bervolume. Kemudian di bagian luarnya kan nggak ada Atmos system, kita masukinnya adanya di bagian dalam. Buat nambah juga kapabilitas modularity-nya nggak cuma di luar tapi juga di dalam. Bisa naruh buat mod. Sementara di bagian bawahnya juga ada yang kembar ini kompartemen tambahan yang dia pakai elastic mesh juga dan bisa naruh barang yang bervolume juga.
Dan ini luas banget ya, ini masih ada depth banyak banget nih, 10 sentian lebih. Tuh, kita coba aja demoin untuk beberapa item yang bisa dimasukin ke dalam kompartemen-kompartemen yang ada di main kompartemen ini. Nah, untuk kapasitasnya si R102 ini adalah 25 liter, which is bisa dipakai untuk packing up to 3 days. Seperti contohnya di gambar yang ini. Nah, terus Atmos System di atas kita coba demoin aja ya. Sebenarnya banyak banget mod yang bisa dipasangin. Contohnya ada seperti ini. Dan kali ini kita coba dulu pakai si mod F2. Karena kita mau nunjukin bahwa masangnya itu gampang. Oke. Tinggal di slot-slot aja. Cara pasangnya juga pasti teman-teman udah pada familiar. Karena udah banyak banget videonya yang nunjukin cara pasang si mod system kita. Ini convenient banget kalau misalkan kita punya tas, terus ada kompartemen tambahan dan dia sistemnya ngelok seperti ini. Jadi kalau kita mau ambil barangnya tambahan tinggal gini aja. Terus barang yang lain ada di bawah. Di bagian bawah juga ini kan ada yang mesh. Barangnya bervolume ya. Misalkan contohnya ada kamera pocket. Terus mau botol juga bisa. Tuh. Ini sit nicely. Plus di bagian depan kan ada 2 mesh pocket nih. Yang ini sama bisa buat volumetric objects juga. Contohnya misalkan kita naruh ada pomade atau misalkan ada parfum juga. Misalkan di bagian yang ini kita naruhnya charger sama gadget-gadget yang lain. Dongle, hard disk. Kita tinggal di stash ke dalam aja. Tuh. Dia juga enak kan naruhnya. Di bagian atas juga kita punya pocket buat naruh AirTag. Di bagian dalam sini, di bagian atas, tinggal kita slot aja dalam. Nah, udah terkonsil dan tempatnya juga lumayan rahasia. Nah, ini kan isinya masih kosong ya, bentuknya jadi agak berbeda. Tapi kita mau tunjukin tentang aksesibilitas si tas ini. Kalau misalkan dipakai kan biasanya kita bukanya lewat depan nih. Gitu. Cuma kalau emang kita lagi on the go, sebenarnya kita bisa dari samping nih pakai fast touch-nya. Gitu. Tadi yang di eksterior kita jelasin. Jadi kita gini, misalkan mau ambil botol minum, langsung ada. Tuh. Jadi pas kalau kita mau masukin lagi udah selesai, tinggal kita slot aja. Jadi nggak usah buka sampai full satu tasnya kita buka terus kita bongkar, itu kan ribet. Jadi itu fungsinya si fast touch access. Nah, tadi interior udah. Terus kita tambahin lagi informasi tentang fitur yang banyak tas Orbit itu punya, yaitu adalah EXE loader. Jadi selain kapasitasnya ini besar, kalau memang dibutuhkan kita bisa nambah item lagi di depan. Buat misalkan kalau kita biasanya memang presentasinya pakai paling gampang pakai kotak sepatu ya. Tuh. Karena memang volumenya gede banget. EXE loader ini memang bisa dibeli terpisah dengan si tasnya. Dan sekali beli EXE loader itu dapat 2 set atau 4 webbing. Nah, dia ada 2 sisi ya. Dari yang pakai G-hook ini, ada juga yang seperti ini. Ini biasanya buat dipakai yang paling atas, ini buat dicantol ke bawah. Oke. Kita demoin aja ya. Caranya gampang. Tinggal taruh aja barangnya di atas. Terus tadi kan ada yang si webbing bagian atas dan bawah itu ya. Tinggal kita cantolin aja. Seperti tadi yang gue bilang, ini bagian atas. Ini. Oke.
bagian bawahnya tinggal dicantolin aja. Cengin. Terus lakukan hal serupa untuk sisi-sisi yang lain. Ini bisa sambil kita rapihin juga dengan si AD rollernya. Oke. Kita bikin lagi dari sisi satunya. Ini yang atas ya. Ini posisinya ada di belakang. Ini kita bikin dia pola X seperti ini, menyilang ya. Kita bisa kencengin. Oke, ini udah terpasang. Jadi ada dua webbing di bagian depan, bentuknya vertikal, dia buat menjaga bawahnya. Terus biar nggak geser kanan kiri, itu ada dua lagi webbing yang dia dengan pola X seperti ini. Jadi buat jaga barangnya supaya nggak kemana-mana. Gitu. Dan ini bisa dibawa dengan gampang. Gitu. Oke, there you have it. Ini R102 clamshell Mark 25 yang punya update dari segi desain yang lebih minimalis dan material EcoPack yang bisa mengurangi bebannya sebanyak 210 gram. Sebuah backpack dengan bentuk yang sangat distinguished, clamshell bentuknya, dan banyak banget disukai sama teman-teman. Mungkin segitu aja. Sampai bertemu di video berikutnya. Thank you for watching. Bye.